Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang distribusi normal. Nah, distribusi normal ini masih termasuk di dalam distribusi kontinu ya. Lanjutan dari dua video yang sudah saya upload sebelumnya. Jika ada yang belum melihat video yang sebelumnya, silahkan dibuka dulu. Kedua video tersebut dapat diakses melalui spada masing-masing. Nah, kita punya ciri-ciri dari distribusi normal. Distribusi normal itu adalah distribusi yang dia mempunyai bentuk kurva seperti lonceng, begini ya. Jadi, kurvanya akan mencapai titik puncak di titik tengahnya dan di rata-ratanya. Kemudian dia akan turun lagi dan kurva ini simetris kanan dan kirinya. Oke. Kedua ekor dari kurva ini, ekor yang sebelah kanan dan ekor sebelah kiri, dia akan semakin mendekati sumbu X, sumbu mendatar, tapi tidak pernah memotongnya. Ya, jadi dia hanya dekat saja tapi tidak memotong. Gitu ya. Nah, luasan daerah di bawah kurva ini itu adalah 1. Jadi luasan daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Berikutnya di sini kita punya fungsi densitasnya. Jadi fungsi densitas dari distribusi normal seperti ini. Dengan X dan mu mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian rata-ratanya itu adalah mu, variansinya sigma kuadrat. Kemudian ini adalah rumus dari fungsi pembangkit momennya. Oke, silahkan diingat-ingat ya untuk rumus ini. Selanjutnya, nah, perhitungan integral dari fungsi densitas distribusi normal itu sangat sulit ya, karena bentuknya seperti itu tadi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan distribusi normal yang standar, yaitu dengan mentransformasi dari bentuk distribusi yang biasa tadi ke bentuk distribusi normal standar, di mana di distribusi normal standar itu nilai mu-nya kita buat 0 dan deviasi standarnya, sigmanya itu sama dengan 1. Nah, proses standarisasinya itu menggunakan ini, Z sama dengan X min mu per sigma, di mana X-nya itu adalah nilai variabel random, mu-nya rata-rata, kemudian sigma itu standar deviasi, yaitu akar dari variansi, kemudian Z-nya adalah nilai standarnya. Nah, dengan menggunakan transformasi Z ini, luasan di bawah kurva distribusi itu tetap sama. Jadi luasannya tetap sama, namun rumusnya menjadi lebih sederhana seperti itu. Nah, ini jika diperhatikan, ini adalah kurva di distribusi normal yang semula, yang asli. Sedangkan kurva yang sebelah kanan ini adalah kurva untuk distribusi normal standar. Jadi nilai Z1 ini diperoleh dari X1 min mu dibagi sigma, sedangkan nilai Z2 itu diperoleh dari X2 dikurangi mu, dikurangi rata-ratanya ya, dibagi dengan standar deviasi sigmanya. Seperti itu. Nah, bisa diperhatikan bahwa luasannya akan tetap, walaupun rumusnya berubah. Yang semula dengan menggunakan variabel bebas X, di sini dengan menggunakan variabel Z. Seperti itu. Berikutnya, di sini kita punya contoh. Nomor A. Hitunglah nilai probabilitas dari P untuk Z antara 0 sampai 1,75. Bagaimana cara mencarinya?
kita bisa menggunakan tabel distribusi normal standar. Untuk tabelnya sendiri, di sini ada dua jenis, yaitu ada tabel yang dia hanya mulai dari tengah, jadi setengah kurva ke kanan. Untuk yang kiri bagaimana? Simetris, kayak gitu, nilainya sama. Kemudian nilai-nilai yang ada di sini, yang ada di tabel ini apa sih? Ini adalah luasannya. Luasannya. Jadi daerah yang diarsir ini kan luasan nih. Jadi yang ada di tengah ini adalah luasannya. Untuk nilai antara 0 sampai Z tertentu. Sedangkan untuk nilai yang lain, misalkan kurang dari 0 bagaimana? Untuk nilai Z yang negatif bagaimana? Kita menggunakan sifat simetrisnya kurva distribusi normal. Jadi simetris aja. Kita mau nyari yang sebelah kirinya, ya sama nilainya dengan kalau dia positif. Untuk Z-nya yang bukan negatif. Seperti itu. Kemudian, di SPADA saya sudah mencantumkan ada dua jenis untuk tabel distribusi normal standar. Ada yang arsirannya mulai dari min tak hingga, ada yang arsirannya mulai dari 0. Nah, itu Anda harus hati-hati ya nanti mau menggunakan yang mana. Disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, untuk soal ini kita akan mencari nilai P untuk 0 kurang dari Z kurang dari 1,75. Antara 0 sampai 1,75. Berarti kalau kita gambarkan dalam kurva kan seperti ini ya. Ke kanan mulai dari 0 sampai 1,75. Dengan menggunakan tabel kita lihat 1,75 itu ada di mana? Nah, ternyata 1,75 letaknya di sini. Ini berapa nilainya? 0,4599. Seperti itu ya. Ini sudah langsung bisa ketemu dengan menggunakan distribusi normal standar ini. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Contoh yang B, misalkan kita mau mencari nilai Z antara 1,56 sampai 2,70. Nah, ini kalau kita lihat 1,56 sampai 2,70 itu kan dia tidak sesuai persis dengan tabel di distribusi normal standar. Kenapa? Karena dia tidak mulai dari 0. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya? Kita cari yang Z-nya kurang dari 2,70 dikurangi yang Z-nya kurang dari 1,56. Gitu. Jadi, kita cari untuk Z yang lebih jauh dari titik 0 dulu, 2,70. 2,70 berarti ini ya, 0,4965 dikurangi yang Z kurang dari 1,56. Nah, kalau Anda cek di tabel, hasilnya adalah 0,4406. Jadi, luasan daerah yang diarsir ini berapa? Dia adalah 0,0559. Seperti ini caranya. Dengan cara yang sama, Anda bisa menemukan nilai untuk soal yang C dan D. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kurva ini dia simetris ya, kanan dan kirinya simetris, walaupun tabel distribusi normal standarnya itu hanya setengah ke kanan saja, tetapi kita juga dapat mencarinya, kita dapat menggunakan tabel itu untuk menentukan nilai yang sebelah kiri kurva, yaitu dengan cara menggunakan sifat simetrisnya. Jadi kalau yang 1,34 dengan min 1,34 itu nilai P-nya sama. Jadi silakan dicari saja yang sebelah kiri dari min 1,34 sampai 0 itu di tabel cari yang berapa? Cari yang 1,34. Hasilnya pasti positif, tidak mungkin negatif. Kenapa?
Karena luas itu pasti bernilai positif. Jadi walaupun di sini negatif, tapi kita tetap menghitung luasannya dengan cara menemukan di tabel yang nilai positifnya. Gitu. Karena luasan itu sudah pasti positif. Demikian juga untuk yang sebelah kanan ini yang 1,62, temukan di tabel untuk nilai Z sama dengan 1,62. Nah, jadi untuk antara min 1,34 sampai 1,62 ini terdiri dari dua luasan yang kemudian dijumlahkan seperti itu. Ya, dua luasan yang dijumlahkan. Ketemu hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau seperti kasus yang D? Dia batasnya semuanya bernilai negatif. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi tadi ya, kalau dia negatif, Z-nya negatif, ya berarti sama dengan kalau kita mencari untuk Z-nya yang positif. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau dia berada di batas yang negatif dan negatif gini, cari yang paling jauh dulu. Temukan luasan untuk yang paling jauh, dikurangi untuk yang lebih dekat. Dari siapa? Dari titik 0 atau dari titik tengahnya ini. Cari yang lebih jauh dulu, baru cari yang lebih dekat. Diselisihkan, dikurangkan. Ketemu hasil luasannya. Seperti itu. Jika ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar atau lewat grup WhatsApp ya. Selanjutnya kita punya contoh yang lain. Distribusi berat badan 8.500 orang mahasiswa, dia diketahui mendekati normal dengan minnya 53 kg dan nilai deviasi standarnya 3 kg. Yang pertama, hitung persentase banyak mahasiswa yang berat badannya antara 50 kg dan 55 kg. Nah, bagaimana cara mencari ini? Kita hitung yang A dulu, kita temukan jawaban yang A. Baik, kita selesaikan untuk soal yang nomor 1. Kita akan menghitung persentase banyak mahasiswa yang berat badannya antara 50 kg dan 55 kg. Nah, dari soal tadi diketahui mu-nya atau rata-ratanya sama dengan 53, standar deviasinya 3, sementara jumlah mahasiswa yang didata ada 8.500. Nah, ini kita lihat di sini, di kurva yang di atas, ini adalah kurva dalam variabel bebas X. Mu-nya itu ada di tengah, 53. Sementara yang akan kita cari adalah banyak mahasiswa yang berat badannya antara 50 sampai 55. Berarti 50 itu ada di sebelah kirinya mu, sedangkan 55 ada di sebelah kanannya mu. Ya. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar, nanti kita akan menghitung dengan cara menjumlahkan bagian yang sebelah kiri mu dengan yang sebelah kanan mu, itu kita hitung masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Semula kita punya P antara 50 sampai 55 dengan variabel bebas X. Ya, jadi karena ini ya, dua wilayah ini ada di sebelah kanan dan sebelah kiri mu, maka kita lihat yang di sebelah kanannya mu, yang kanannya mu ini ya, berarti dia adalah 53 kurang dari X kurang dari 55. Jadi antara 53 sampai 55. Sedangkan yang di sebelah kirinya mu, ini adalah untuk X antara 50 sampai 53. Berikutnya kita transformasikan dengan menggunakan transformasi ini.
X min mu per sigma. Jadi semuanya kita transformasikan, setiap nilai X yang muncul kita transformasikan. Berarti ini akan menjadi 0 kurang dari Z kurang dari 0,67. Ya, 0 sampai 0,67. Kalau di tabel kita bisa menghitung nilainya, yaitu nilai Z kurang dari 0,67. Sedangkan untuk yang sisi sebelah kiri, berarti 50 min 53 per 3, itu adalah min 1, kurang dari Z kurang dari 0. Berarti antara ini, min 1 sampai 0. Atau di tabel kita bisa mencari untuk Z yang lebih besar dari min 1. Jadi dari min 1 sampai 0. Gitu, dari min 1 sampai 0. Ini kalau dilihat di tabel distribusi normal standar, akan diperoleh nilai. Yang wilayah sini, sebelah kanannya 0, antara 0 sampai 0,67, nilainya adalah 0,2486. Sedangkan yang di sebelah kirinya 0, antara min 1 sampai 0, nilainya adalah 0,3413. Kalau dijumlahkan semuanya, ketemu 0,5899. Nah, yang ditanya di sini adalah persentasenya. Nah, berapa itu 0,5899? Dia adalah 58,99%. Seperti ini caranya. Selanjutnya kita selesaikan untuk soal yang kedua. Hitunglah total banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 49 kg. Nah, di sini sama nih. Untuk yang pertama, langkah pertama kita transformasi dulu dari yang semula kita punya variabel bebas X, di mana kita harus mencari Px kurang dari 49. Kita transformasi dulu dengan menggunakan rumus X min mu per sigma, diperoleh nilai min 1,33. Z kurang dari min 1,33. Nah, bisa diperhatikan di sini. Di kurva distribusi normal, misalkan kita punya titik min 1,33 di sini nih. Di mana daerah yang diarsir ini adalah daerah yang memenuhi Z kurang dari min 1,33. Berarti kan dari min 1,33 ke kiri. Sampai mana? Sampai min tak hingga. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat. Daerah mulai dari 0 sampai min tak hingga, ini, wilayah ini, dia mempunyai luasan setengah. Setengah. Kenapa? Karena total luas di bawah kurva ini, dari min tak hingga sampai plus tak hingga, total luasnya adalah 1. Karena dia simetris, kita bagi 2 di sini. Jadi dari 0 ke kiri, total luasnya setengah. Dari 0 ke kanan, total luasnya juga setengah. Jadi, kalau kita mau mencari luasan yang diarsir ini saja, dari min 1,33 ke kiri, kita bisa mencari setengah dikurangi Z kurang dari 1,33. Ya, setengah dikurangi Z 1,33. Sementara Z yang nilainya untuk Z 1,33 kita ambil dari tabel, nilainya adalah ini 0,4082. Bisa dicek dari tabel distribusi normal standarnya masing-masing. Sudah bisa menemukan angka ini atau belum? Jadi diperoleh 0,5 dikurangi 0,4082, itu adalah 0,0918. Jadi banyak mahasiswa yang berat badannya kurang dari 49 kilo berapa? Dia adalah 0,0918 dikalikan jumlah jumlah mahasiswa yang diteliti. Jadi ketemu nilai 780 mahasiswa. Seperti itu.
Nah, yang terakhir, nomor 3. Jika 15% di antara mereka yang memiliki berat badan tertinggi disarankan mengikuti suatu program diet. Tentukan berat badan terendah mahasiswa yang disarankan ikut program tersebut. Jadi, kita akan punya suatu nilai X yang sama dengan A itu sebagai batas ya, sebagai batas bahwa kalau yang lebih dari A itu harus diet. Berarti kan batas terendahnya A nih. Jadi PX lebih besar sama dengan A itu sama dengan 0,15. Padahal X lebih besar sama dengan A itu bisa ditransformasi menjadi Z lebih besar sama dengan A-53/3. Nah, di slide awal tadi kita sudah punya pernyataan ya bahwa luasan daerah di bawah kurva walaupun dia ditransformasi itu luasannya tidak berubah. Jadi ini tetap sama-sama 0,15. Jadi luasan pas dia di variabel bebasnya X itu ya 0,15. Kemudian luasan untuk nilai Z, jadi yang sudah ditransformasi ke distribusi normal standar, luasnya juga sama. Berikutnya, ini kita geser ke sini dulu. Dapat nilai ini dari mana? Nah, kita lihat di sini. Perhatikan, saya punya kurva distribusi normal standar yang berbentuk lonceng begini. Kemudian A-53/3 itu sebagai batasnya. Sementara di sini kan Z lebih besar dari A-53/3 ya. A-53/3 kita punya batas di sini lebih besar berarti sampai tak hingga ke kanan. Nah, luasan daerah yang diarsir ini adalah 0,15. Kita mau cari A-53/3 itu berapa? Nah, sama seperti soal yang nomor 2, perhatikan bahwa luasan daerah di bawah kurva antara 0 sampai plus tak hingga itu berapa? Setengah. Jadi, kalau kita mau mencari luasan yang diarsir saja, ini adalah setengah dikurangi luasan daerah yang ini. Ya. Jadi, PZ kurang dari A-53/3, jadi yang ini. Saya kasih orat-orat di sini ya. Jadi, daerah yang ini, yang hijau ini, berapa luasnya? Dia adalah 0,5 dikurangi 0,15. Jadi 0,35. Selanjutnya bagaimana kita mencari nilai A-53/3? Kita lihat dari tengahnya tabel. Nah, kan ini sudah luasan nih, ini sudah luasan. 0,35 ini luasan. Kita lihat dari tabel yang ketemu nilai 0,35 itu di mana? Ternyata dia ketemunya di Z sama dengan 1,04. Maka di sini diperoleh A-53/3 itu 1,04. Jadi A-nya berapa? A-nya ya 1,04 kali 3 ditambah 53. Ketemu nilai 56,12 kg. Jadi, berat badan terendah mahasiswa yang disarankan ikut program diet itu adalah ini, 56,12 kg. Demikian pembahasan kita tentang distribusi normal dan distribusi normal standar. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, bisa disampaikan lewat kolom komentar atau bisa disampaikan juga lewat grup WhatsApp ya. Demikian, selamat belajar. Saya akhiri video kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.